Halo semuanya, kalian tahu nggak sih LGBT itu apa? LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sejarah adanya LGBT dimulai pada tahun 1978 di mana terdapat tokoh bernama Gilbert Baker yang diperintah oleh Harvard Milk untuk membuat simbol komunitas LGBT. Ia terinspirasi dari bendera pop art dan juga bendera Amerika Serikat. Pada awalnya, komunitas LGBT dilambangkan dengan segitiga terbalik berwarna merah muda, namun Gilbert menggantinya menjadi 8 warna yang memiliki makna masing-masing. Fakta yang pertama, LGBT tidak menular. Orang yang menjadi gay setelah sering berkumpul dengan gay, sebelumnya memang sudah memiliki bakat di dalam dirinya untuk menuju ke arah gay. Lingkungan sosial akhirnya bisa memicu seseorang yang memiliki bakat tersebut untuk menjadikan dirinya sebagai gay. Fakta yang kedua, homoseksual bukan penyakit ataupun penyimpangan. Homoseksual bisa dikatakan sebagai penyakit gangguan jiwa maupun penyimpangan jika bersifat distonik atau seseorang merasa terganggu dengan orientasi seksualnya sehingga timbul konflik psikis. Fakta yang ketiga, LGBT bukanlah suatu penyakit. Di dalam tubuh manusia terkadang terjadi banyak variasi genetik, baik kromosom yang hilang maupun berlebihan. Seseorang yang berkromosom XX belum tentu berjenis kelamin perempuan, begitupun sebaliknya seseorang yang memiliki kromosom XY belum tentu berjenis kelamin laki-laki. Yang pertama ada dampak sosial. 43% kaum LGBT, lebih tepatnya homoseksual, mengatakan bahwa selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 orang. 70% dari mereka penganut LGBT merupakan pasangan kencan satu malam atau hanya beberapa menit saja. Hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat. Dilihat dari kacamata Pancasila, perilaku LGBT sudah melanggar sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada satupun agama yang membenarkan pernikahan sesama jenis, sebab Tuhan telah menciptakan manusia secara berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan diantaranya adalah 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Gay menjadi sebab tingginya risiko HIV pada hubungan sesama jenis. Seks anal menjadi pilihan yang umum bagi pasangan gay. Sebuah penelitian yang dimuat dalam International Journal of Epidemiology mengungkapkan bahwa tingkat resiko penularan HIV lewat seks anal lebih besar 18% daripada penetrasi vagina. HIV merupakan sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh pada manusia. Mekanisme utama infeksi HIV dimulai setelah virus masuk ke dalam tubuh, setelah itu akan menginfeksi sel limfosit CD4, kemudian makrofag, sel dendritik, serta sel mikroglia. Pada awal infeksi, virus HIV tidak segera menyebabkan kematian dari sel yang diinfeksinya, tetapi terlebih dahulu mengalami replikasi sehingga ada kesempatan untuk berkembang di dalam tubuh dan lambat laun akan merusak limfosit T4 sampai pada jumlah tertentu atau yang disebut masa inkubasi. Virus HIV tidak dapat terdeteksi dengan pemeriksaan laboratorium kurang lebih 3 bulan sejak tertular virus HIV, yang dikenal dengan masa window period. Setelah beberapa bulan sampai beberapa tahun akan terlihat gejala klinis pada penderita sebagai dampak dari infeksi HIV tersebut. Gejala muncul 3-6 minggu setelah terinfeksi. Gejala yang terjadi adalah demam, nyeri menelan, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam, diare, atau batuk. Setelah infeksi akut, dimulailah infeksi HIV asimptomatik atau tanpa gejala dalam kurun waktu 8 hingga 10 tahun. Namun, jika tidak ada perubahan pola hidup atau tidak ditangani dengan baik, gejala ini bisa menyebabkan kematian.
Dilihat dari beberapa dampak yang ditimbulkan dari perilaku LGBT, diharapkan kepada masyarakat untuk dapat lebih peduli lagi dengan tindakan LGBT. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara untuk mengantisipasi perilaku LGBT, di antaranya adalah